Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Najla Fauzia, kelas 10 MIPA 3 SMA Negeri 1 Unggulan Muara Enim. Kali ini saya ingin berbagi materi mengenai budidaya tanaman hias pada mata pelajaran prakarya. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung ke materi. Apa itu budidaya? Nah, teman-teman, di semester sebelumnya kita sudah belajar mengenai budidaya tanaman pangan, bukan? Ayo, masih ingatkah kalian pengertian dari budidaya? Budidaya adalah suatu kegiatan terencana pemeliharaan sumber daya hayati yang dilakukan pada suatu area lahan untuk diambil manfaat atau hasil dari panennya. Yang berarti, budidaya tanaman hias adalah suatu kegiatan terencana atau suatu kegiatan pemeliharaan sumber daya hayati berupa tanaman hias. Tanaman hias itu sendiri adalah semua jenis tanaman yang bermanfaat untuk menambah keindahan dan kecantikan, baik itu tanaman hias bunga, daun, batang, maupun akar. Umumnya, tanaman hias itu sengaja ditanam, bertujuan untuk memberi kesan indah baik dalam ruangan maupun luar ruangan. Walau begitu, kebanyakan dari tanaman hias tidak hanya memberi unsur keindahan saja. Ada juga beberapa tanaman hias yang memiliki berbagai manfaat. Manfaat ini didapatkan bergantung dari jenis tanaman yang kita pilih. Ini dia contoh dari tanaman hias tadi. Indah-indah dan cantik-cantik, bukan? Ada bonsai, kaktus, alokasia, dan juga mawar. Untuk melakukan budidaya tanaman hias, kita memerlukan alat dan sarana. Tidak bisa menanamnya secara asal-asalan. Kira-kira apa saja ya alat dan sarana yang dibutuhkan untuk menanam tanaman hias? Sarana yang dibutuhkan untuk budidaya tanaman hias antara lain adalah benih atau bibit dari tanaman yang akan kita tanam, media tanam atau tempat untuk kita menanam tanaman hias tersebut, pupuk, zat pengatur tumbuh (ZPT), pestisida, mulsa plastik, sungkup, dan juga polybag atau pot. Apabila sarana dari budidaya tanaman hias telah disiapkan, berikutnya adalah langkah dan proses dan alat dari budidaya tanaman hias. Pertama-tama, lahan atau media tanam dari tanaman hias tersebut. Budidaya tanaman hias dapat dilakukan di dalam polybag atau bisa juga pada hamparan lahan. Persiapan lahan atau media tumbuh yang sesuai untuk setiap tanaman agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kondisi tanah yang gembur juga sangat dibutuhkan untuk budidaya tanaman. Jika diperlukan, lahan tanam dapat diberi tambahan pupuk kandang. Kadang-kadang, budidaya tanaman hias dilakukan di tempat yang dinaungi dengan paranet atau plastik. Berikutnya, setelah lahan atau media tanam sudah disiapkan, lakukan pembibitan. Persiapan benih atau bibit merupakan hal yang penting dalam budidaya tanaman hias. Perbanyakan bahan tanaman hias dapat dilakukan melalui perbanyakan seksual dengan menggunakan biji dan perbanyakan vegetatif dengan menggunakan organ vegetatif. Yang ketiga adalah penanaman. Penanaman dilakukan jika lahan tanah sudah gembur. Kalau lahan tanah terlalu kering, dapat disiram terlebih dahulu. Penanaman sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari. Jika diperbanyak dengan benih, benih dapat ditanam langsung atau disemai terlebih dahulu sehingga tumbuh menjadi bibit siap tanam. Bibit ditanam dalam lubang tanam dengan ukuran yang sesuai dengan setiap tanaman hias. Lalu berikutnya pemupukan. Pemupukan adalah penambahan unsur hara untuk mencukupi kebutuhan tanaman.
Pupuk dapat diberikan ke media atau disemprot langsung ke tanaman. Dapat menggunakan pupuk organik maupun pupuk anorganik. Setelah tanaman selesai ditanam, jangan lupa untuk pelihara tanaman tersebut. Dalam tahap pemeliharaan ini ada 4 hal yang harus dilakukan, yaitu pertama, penyulaman. Penyulaman itu adalah proses menanam kembali tanaman yang mati atau rusak. Atau bisa juga kalau pertumbuhan dari tanaman tersebut tidak normal. Yang kedua, penyiraman. Penyiraman itu disiram sesuai dengan kondisi tanaman. Ada tanaman yang butuh disiram pada pagi, ada juga tanaman yang butuh disiram pada sore hari. Jika cuaca panas, penyiraman dilakukan setiap hari. Tapi ada juga loh tanaman hias yang tidak memerlukan penyiraman. Maksudnya disiramnya tidak harus setiap hari gitu loh. Contohnya kaktus. Lalu yang ketiga ada pembubunan. Pembubunan itu dilakukan untuk memperbaiki aerasi tanah. Udara dalam tanah bergantian dengan udara di atmosfer, serta menutup pangkal tanaman atau bagian tanaman yang berada di dalam tanah. Yang keempat ada penyiangan. Penyiangan itu adalah proses membersihkan gulma yang mengganggu pertumbuhan dari tanaman. Berikutnya pengendalian OPT. Pengendalian organisme pengganggu atau OPT dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan organisme pengganggu pertumbuhan dari tanaman hias. Produksi dan kualitas hasil tanaman dapat lebih bagus apabila kita mengendalikan organisme pengganggu yang terdapat pada tumbuhan. Bagaimana cara kita mengendalikannya? Pengendalian dapat dilakukan dengan menggunakan pestisida atau cara alami, yaitu dengan mencabut atau membuang tanaman yang diserang, serta memungut hama pengganggu tanaman. Bisa juga menggunakan pestisida alami. Yang terakhir adalah panen dan pasca panen. Panen dan pasca panen disesuaikan dengan umur dan jenis dari tanaman. Panen dan pasca panen harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak kehilangan hasil dan penurunan kualitas dari panen. Panen dapat dilakukan pada pagi atau sore hari. Sekarang, kalian semua sudah menguasai cara budidaya tanaman hias. Kalau kita sudah pandai dalam budidaya tanaman hias, bagaimana kalau kita berbisnis dengan tanaman hias? Bisa tidak? Tentu bisa. Lalu, gimana ya cara mulainya? Gimana kalau nanti pas kita mulai, tiba-tiba jualannya nggak laku? Untuk hal itu, saya punya tips dalam berbisnis tanaman hias. Tips pertama adalah rawat tanaman hias yang kamu jual sebaik mungkin. Nah teman-teman, kalau teman-teman membeli tanaman hias di pasar, tentunya teman-teman memilih tanaman hias yang bagus, bukan tanaman hias yang cantik. Nah, karena teman-teman berpikir begitu, tentu saja ketika teman-teman berjualan tanaman hias, pelanggan dari teman-teman berpikir hal yang sama juga. Oleh karena itu, kita harus bersungguh-sungguh dalam melakukan budidaya tanaman hias, bersungguh-sungguh dalam memelihara tanaman hias agar hasil yang kita dapatkan ketika panen adalah maksimal. Lalu yang kedua adalah tentukan arah penjualan dengan mengidentifikasi target pasar. Apa ya maksudnya? Nah, maksudnya kita itu harus tahu target dari penjualan kita itu kemana atau ke siapa. Misalnya ya, saya ini jualan mawar. Target saya tentunya pada yang penyuka mawar, bukan? Biasanya ya yang suka mawar itu ibu-ibu kan. Nah, makanya ketika kita berjualan, kita harus
memasukkan promo-promo yang menggait hati para ibu-ibu. Agar kenapa? Agar mawar yang kita jual dapat laku dan menarik minat dari pasar. Lalu yang ketiga, selain tanaman hias, kita juga sebaiknya menjual berbagai hal yang berkaitan dengan tanaman, seperti pot, pupuk, dan juga tanah. Dan terakhir, cari bibit tanaman yang bagus untuk kemudian diperbanyak dengan metode stek untuk menekan modal. Baiklah teman-teman, demikian hasil paparan materi dari saya mengenai budidaya tanaman hias. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.